tapi tetap pengen sidang karena tidak mau UKT-an lagi. Padahal kata saya, kamu kemana aja tuh selama ini gitu. Baru datang udah menjelang 2 minggu, harus bayar UKT. Selama ini kemana aja? Halo semuanya, pada hari ini kita akan membahas kenapa seorang pembimbing tidak meluluskan anak bimbingannya. Apakah ada kejadian seperti itu dan kenapa? Oke, di sini sudah ada Ibu Kismiati, panggilannya Ibu Kis. Dan juga ada Pak Teddy, ya, panggilannya Abah. Oke. Nah, Bu Kis pernah nggak tidak meluluskan mahasiswa bimbingan? Sebagai dosen pembimbing, sebenarnya ketika menandatangani dia mau maju sidang, itu sudah di hati saya harus lulus anak itu. Tapi kan di sidang itu bukan hanya pembimbing, ada penguji, dan itu lebih banyak karena penguji 3. Maka ada kalanya ketika tidak berkeinginan untuk tidak meluluskan, artinya saya ingin anak bimbingan saya harus lulus. Tapi ketika penguji kemudian tidak meluluskan dengan berbagai alasan atau argumentasi yang bisa saya terima, ya akhirnya ada yang pernah tidak lulus. Tapi sepanjang hidup saya dari tahun 88 mulai bisa membimbing mahasiswa, sudah ratusan, itu baru 2 kali rasanya ada mahasiswa bimbingan saya yang tidak lulus. Karena Bu Kis ini menolak, mengatakan bahwa pernah tidak meluluskan karena sebenarnya semua pembimbing menginginkan anak bimbingannya lulus, ya. Yang 2 orang itu Ibu jadinya tidak membantah penguji ketika penguji tidak meluluskan. Betul. Karena sepanjang bimbingan, terutama di detik terakhir sebelum sidang, biasanya sebelum daftar sidang, itu sudah diingatkan tentang teknis penulisan. Tolong bab 4 cek kembali kalau itu kemudian terkait penelitian kuantitatif, entah penulisan tabel, entah rumus atau apapun sudah diingatkan begitu. Tapi ketika maju sidang ternyata kenyataannya tidak diperbaiki. Jadi saya ikut dengan penguji, ya akhirnya setuju untuk tidak lulus. Itu yang satu. Yang satu lagi, kebetulan antara saya dan pembimbing satunya lagi, itu lebih banyak dia bimbingan dengan saya. Tetapi ketika ngeyel, ya kalau bahasa Jawa, enggak Bu, saya ujian sekarang aja meskipun Ibu enggak hadir. Siap dengan semua resikonya, siap katanya itu. Nah, satunya lagi kan yang bersangkutan jarang bimbingan. Ketika dosen itu tidak meluluskan, ya saya tidak hadir sidang, ya nggak apa-apa, suruh gimana lagi. Nah, jadi 2 itu kasusnya seperti itu. Oke, yang satu bimbingannya sama Bu Kis, tapi waktu sidang karena Bu Kis tidak bisa hadir, dosen yang satunya karena dia jarang membimbing, ya akhirnya tidak bisa membela juga gitu. Dan sebenarnya anaknya masih disuruh revisi sama Ibu, ya? Iya, sebenarnya. Makanya satu ini lagi lah, seminggu ini atau apa, dan insya Allah saya akan dampingi. Tapi ya tadi ya, mahasiswa kan suka ada yang percaya dirinya berlebihan. Kalau bahasa Jawa saya bilangnya ngeyel, pingin maju dan akhirnya tidak lulus. Ya saya juga ya gimana lagi ya. Memang nyatanya yang bersangkutan harusnya memenuhi kriteria oleh pembimbingnya. Insya Allah semua pembimbing itu ingin anaknya lulus. Oke, siap. Terima kasih Bu Kis. Sekarang kita ke Abah. Abah pernah tidak meluluskan anak bimbingan? Pernah. Langsung pernah. Oh, itu ada mikrofonnya, Bah. Nah, ya. Pernah, ada yang deketin lagi, Bah. Ada yang seperti Ibu Kismi, sebagian besar seperti itu sih. Akhirnya kita bersepakat dengan penguji yang mampu melihat kekurangan anak bimbingan. Tapi ada yang memang juga saya minta nggak usah diluluskan. Gitu. Kenapa Abah meminta anak ini untuk tidak diluluskan dulu? Karena memang secara kualitas karyanya memang tidak maksimal. Tapi kenapa diizinkan sidang? Ya kadang-kadang kan ada dalam situasi kita tuh anak minta sidang, segera sidang gitu karena mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua juga ya. Padahal sebenarnya dia tuh bimbingannya juga minimal banget juga gitu. Oke. Nggak pernah ngilang gitu ya? Ya hari ini bimbingan baru datang 2 bulan kemudian gitu ya. Saya sendiri udah lupa gitu tentang materinya. Dan ketika sidang ya
penguji mampu melihat berbagai kekurangan. Saya sendiri juga memang menyadari itu, gitu ya. Dan saya minta ya nggak usah diluluskan, gitu. Terutama karena nilai yang diperoleh juga tidak paling besarnya tuh mungkin C gitu. Kalau dia lulus saat itu nilainya C. Dan itu artinya apalagi kalau misalnya mahasiswa itu sebenarnya nilai mata kuliahnya dominan dengan AB gitu ya. IPK-nya tinggi. IPK-nya cukup tinggi gitu, tapi entah karena sesuatu di akhir menjelang pembuatan skripsi mungkin entah banyak masalah sehingga dia tidak bisa mengupayakan upaya yang maksimal gitu ya. Dan hasil di sidangnya pun juga sangat tidak maksimal, sangat minim. Tidak bisa jawab ya. Nilainya ya nggak mungkin lebih dari C gitu. Saya pikir ini nilai itu akan dibawa seumur hidup gitu. Daripada nilai C mendingan dia sidang ulang gitu. Oh, oke. Akhirnya dia sidang ulang. Akhirnya sidang ulang. Dan nilainya jauh lebih baik lah, jauh lebih baik gitu. Saya nggak ingat apakah jadi B atau A gitu, tapi perubahannya banyak sekali karena dia kemudian menyadari bahwa dia melakukan kekeliruan yang besar gitu. Dan saya tidak mengancam sih waktu itu, hanya gini, Anda perbaiki karena perbaikannya juga tidak memungkinkan dalam waktu 1 minggu 2 minggu gitu ya. Akhirnya prosesnya bimbingan, hampir bimbingan ulang. Tapi saya minta untuk kali ini tolong serius gitu ya, jangan ngilang. Dan kalau kemudian Anda tidak berhasil lulus lagi, mendingan ganti pembimbing aja deh. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya menjamin kalau kamu perbaiki sesuai saran insya Allah lulus nilainya juga bisa memuaskan. Dan di akhirnya si mahasiswa itu sampai sekarang jadi dekat juga gitu jadi ada bonding. Merasa tersadarkan kayaknya. Kelihatannya Bu Ira ini ada kaitannya dengan kewajiban di lampiran mahasiswa bimbingan itu minimal 12 kali. Nah, sehingga kasus ketika tidak meluluskan seperti tadi kata Pak Teddy itu wajar karena emang dia nggak bimbingan intens itu untuk perbaikan kita. Oke, baik. Nah, jadi tadi abahnya kepotong. Nah, jadi dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Kis, jadi sebenarnya ya dosen itu inginnya kalian semua lulus, anak bimbingannya lulus. Karena kalau tidak, ketika anak bimbingan tidak lulus, nyes kan Bu, aduh, rasanya kita juga ikut salah sebenarnya ya, nangis gitu ya. Nangis. Tapi kalau sudah diberitahu, sudah diingatkan seperti tadi kata Pak Teddy, aduh ini belum maksimal, mau tunggu 1 minggu 2 minggu lagi. Biasanya kalau yang tadi yang ngeyel ya sudah resiko ditanggung penumpang. Iya. Nah, jadi pengennya kita tuh kalian ngikutin bimbingan rutin, jangan menghilang. Karena kebanyakan yang tidak lulus, yang akhirnya dosennya tidak bisa membela. Karena kan pengujinya tuh sepakat tuh 3-3-nya misalnya nggak lulus. Kita nggak bisa ngebela ketika sudah terpampang bahwa masih salah, padahal pembimbingnya udah minta itu diperbaiki gitu. Udah gitu tidak bisa menjawab ya kan, karena yang ngerjain skripsinya juga hilang-hilangan, jadi kemungkinan tidak menguasai skripsinya ya. Jadi biasanya pembimbing itu tidak bisa berdebat dengan penguji untuk mempertahankan kalian ketika memang kesalahan kalian itu sudah tidak bisa dibela, karena itu memang kesalahan kalian yang pembimbingnya pun bahkan sudah ingatkan. Jadi kalau selama ini kalian sudah menjalani bimbingan dengan baik, penguji kalian, pembimbing kalian pasti akan berusaha untuk membela kalian hidup-hidupan, mati-matian ya. Pertanyaan sekarang, kalau Bu Ira pernah nggak tidak meluluskan? Pernah. Pernah ya. Saya kayaknya malah mungkin lebih banyak daripada Bu Kis. Padahal saya baru membimbing skripsi tahun 2008. 2010. Saya 14 tahun membimbing, mungkin ada 5 lah yang tidak saya luluskan. Saya tuh tahunnya pun masih ingat tuh yang tidak lulus itu. Baik, nah itu ya. Jadi kalau Bu Ira tidak meluluskan, sama sih anaknya menghilang. Sudah dikasih tahu suruh perbaiki tidak mau, tapi tetap pengen sidang karena tidak mau UKT-an lagi. Padahal kata saya, kamu kemana aja tuh selama ini gitu. Baru datang udah menjelang 2 minggu, harus bayar UKT. Selama ini kemana aja? Bahkan saya beberapa kali kadang WA mahasiswa nggak direspon. Jadi bukan hanya dosen yang kadang nggak ngerespon. Kita mah udah pengalaman nih WA terus mahasiswa nggak direspon. Ya gitu. Nah, jadi jangan marah. Dua saya yang ngingetin mahasiswa. Kemana aja gitu ya. Tapi dibalas.
Belum belum di-read. Kan. Oh ya, mahasiswa tuh penyakitnya nggak di-read biasanya. Ya. Dan nanti terlewat, barulah menyalahkan kami sebagai pembimbing. Padahal niat pembimbing sesungguhnya kalau dia rajin mesti lulus kok. Iya. Dan dia IPK-nya bagus, tadi yang kata Pak Teddy IPK bagus. Hanya tadi mungkin tidak memaksimalkan waktu, mengefektifkan waktu untuk dia menyelesaikan. Padahal kalau cepat menyelesaikan kan cepat kerja juga dengan lebih baik, dengan gaji mungkin yang lebih bagus juga dibanding mungkin sebelum lulus. Nah, gitu ya. Jadi buat kalian rajin-rajin bimbingan, jangan menghilang. Insya Allah pembimbing kalian akan membela kalian di ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum.